Inilah yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sesungguhnya Ramadan ini merupakan indikator keimanan serta indikator keburukan kita. Siapapun yang mampu melakukan ketaatan di bulan Ramadan akan lahir ketaatan-ketaatan yang baik pada 11 bulan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat habat string yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga dibersihkan hatinya di dalam kebaikan. Tahukah kita ada sebuah hadis yang patut untuk menjadi renungan bagi kita, terutama ketika kita di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam riwayatnya Imam Ahmad. Rasulullah SAW menyampaikan dalam penggalan hadis itu, "Man khurrima khairaha faqad khurrima." Siapapun yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Inilah yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sesungguhnya Ramadan ini merupakan indikator keimanan serta indikator keburukan kita. Siapapun yang mampu melakukan ketaatan di bulan Ramadan akan lahir ketaatan-ketaatan yang baik pada 11 bulan berikutnya. Tapi siapapun mereka yang tidak mampu memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya keburukan-keburukan itu akan menanti kepadanya pada 11 bulan berikutnya. Saya akan gampangkan sebuah ilustrasi gini. Kalau ada di antara kita tidak mampu menghatamkan Quran di bulan Ramadan, maka sesungguhnya susah membayangkan dia akan menghatamkan Quran pada 11 bulan berikutnya. Karena di bulan Ramadan aja dia tidak hatam. Padahal pada saat Ramadan, setan dibelenggu, surga dibuka pintunya, dan neraka itu ditutup nerakanya oleh Allah. Siapapun yang tidak menghatamkan Quran di bulan Ramadan, seakan-akan nanti di luar bulan Ramadan pun dia tidak akan menghatamkan Quran. Siapapun mereka yang tidak mampu istiqamah untuk taraweh, yaitu sholat qiyamul lail di waktu Ramadan, seakan-akan di luar bulan Ramadan pun dia akan sulit untuk melakukan qiyamul lail. Siapapun orang ketika di bulan Ramadan tidak mampu menjadi orang yang dermawan dengan sedekahnya, seakan-akan dia tidak akan mampu menjadi dermawan pada 11 bulan berikutnya. Dan inilah yang kita harus renungi. Orang yang diharamkan dari kebaikan Ramadan itu akan diharamkan dari kebaikan itu. Dan inilah yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti, menghadirkan komitmen, mengikat kedisiplinan kita di bulan Ramadan itu penting. Karena belajarnya kita pada 11 bulan setelah Ramadan itu dimulai dari Ramadan yang kita maksimalkan. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti, Ramadan itu bukan hanya bulan, tetapi Ramadan itu gaya hidup. Ramadan itu adalah ketika kita bangun sebelum subuh, ketika kita gampang datang ke masjid, ketika kita gampang berpuasa, ketika kita gampang membaca Al-Quran, itulah gaya hidup. Makanya orang yang betul-betul beriman adalah orang yang hidupnya di Syawal, tetapi hidupnya kayak Ramadan. Orang yang beriman itu adalah mereka yang hidupnya di bulan Dzulhijjah, tetapi gaya hidupnya kayak di bulan Ramadan. Dan itulah indikator kebaikan yang kita lakukan apabila kebaikan itu kita maksimalkan di bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita merenung. Kalau kita memasuki Ramadan, lihat Quran. Kalau sampai di bulan ini kamu tidak menghatamkan dia, maka sesungguhnya susah. 11 bulan berikutnya kita akan menghatamkan. Namun di bulan Ramadan ketika memiliki nuansa ketaatan dan aroma surga terasa saja kita tidak hatam kok. Apalagi di luar bulan Ramadan yang tidak ada surga dibuka dan tidak ada neraka yang ditutup. Dan ini menjadikan kita merenung. Kalau ngelihat taraweh tiba-tiba rasa malas kita timbul, perhatikan, kalau kamu tidak sampai istiqomah taraweh di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan kamu akan kesulitan untuk sholat qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ketika Allah memberikan banyak promo dan memberikan banyak bonus ke pahala saja kamu tidak bisa untuk menghadirkan sholat taraweh dan qiyamul lail, apalagi di luar bulan Ramadan. Persis sebagaimana contoh yang semacam ini. Kalau ada orang di depan Ka'bah, kok dia tidak bisa khusyuk? Pertanyaannya sederhana. Kalau kamu di depan Ka'bah aja tidak bisa khusyuk, masih kepikiran duit, masih kepikiran proyek, masih kepikiran perempuan yang tidak halal bagimu, padahal kamu di depan Ka'bah. Pertanyaan kita adalah,
Terus di tempat mana kamu akan bisa khusyuk hatinya kalau di depan Ka'bah saja sudah tidak bisa khusyuk? Celaka sekali ada orang yang diberikan kesempatan Ramadan, tetapi Ramadan itu selesai dan dia tidak masuk surga. Itu kebangetan banget, kata malaikat Jibril. Dan Rasulullah menyatakan persetujuan, mengatakan amin. Betul, kalau ada umatku selesai di bulan Ramadan, kok dia tidak diampuni karena dia tidak memaksimalkan ketaatan, dia celaka.